Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotimah. Saya dari kelompok 4 Biologi Reproduksi kelas Biologi C semester 5. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja. Jadi, istilah adolescent atau remaja dari kata Latin yaitu adolescent yang berarti perkembangan menjadi dewasa. Ahli yang lain mengemukakan arti lebih luas yaitu mencakup kematangan emosional, sosial, dan fisik. Dan menurut WHO 2013, yang disebut remaja adalah mereka yang berada dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI atau Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Masa remaja merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dan berlangsung pada dekade kedua masa kehidupan. Masa remaja dapat dikatakan masa yang paling kritis bagi perkembangan pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya. Ini dikarenakan pada masa ini terjadi begitu banyak perubahan dalam diri individu, baik itu perubahan fisik maupun psikologis. Perubahan dari ciri-ciri kanak-kanak menuju kedewasaan pada perempuan ditandai dengan mulainya menstruasi atau buah dada yang semakin membesar. Selanjutnya, pada laki-laki ditandai dengan perubahan suara, otot yang semakin membesar, serta mimpi basah. Selanjutnya, yaitu tahap-tahap usia remaja terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa remaja awal yang berarti dari umur 11 sampai 13 tahun. Yang kedua adalah masa remaja pertengahan, dimulai dari umur 14 sampai 16 tahun. Lalu yang terakhir yaitu masa remaja akhir dari usia 17 sampai 20 tahun. Nah, dari masing-masing tahap usia remaja ini pasti memiliki ciri-ciri tersendiri, di mana masa remaja awal dengan ciri-ciri yaitu lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas, mulai berpikir abstrak, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. Kemudian pada masa remaja tengah, yakni dengan ciri khas antara lain mencari identitas diri, timbulnya keinginan kencan, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Lalu masa remaja yang terakhir yaitu dengan ciri pengungkapan identitas diri, lebih selektif mencari teman, dapat mewujudkan rasa cinta, dan mampu berpikir abstrak. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Sistem reproduksi yang terjadi antara pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan juga memiliki keunikannya masing-masing secara genetik. Dalam prosesnya, reproduksi terjadi atas percampuran antara sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin perempuan atau sel telur. Jika tidak bercampur, maka reproduksi tidak akan terjadi. Jika percampuran antara sel kelamin laki-laki dan perempuan sudah terjadi, maka pembuahan akan terjadi. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi? Yaitu ada faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, dan faktor biologis. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Yaitu ekonomi dan demografi, terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Terus apa sih yang dimaksud dengan faktor budaya dan lingkungan? Misalnya nih, praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, dan tidaknya adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu mengatasi gangguan jasmani ataupun rohani. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Nah,
Faktor psikologis yaitu seperti keretakan hubungan orang tua, rasa tidak berharganya wanita yang bisa dibeli kehormatannya oleh pria dengan materi. Selanjutnya ada faktor biologis seperti cacat sejak dini dan sebagainya. Saya Ainun Indartinisi dari Biologi semester 5 dari kelompok 4 Biologi Reproduksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri perkembangan fisik remaja. Namun pada masa pubertas ini perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki pada usia 10-13 tahun. Namun tahapan perkembangan fisik remaja saat memasuki masa pubertas. Langsung saja ciri-ciri perkembangan fisik laki-laki, diantaranya tumbuh jerawat pada area muka, kemudian tumbuh seperti muka berminyak, dan suara membesar, lebih berat suaranya dibandingkan masa umur yang dulu. Kemudian timbul jakun di area tenggorokan, kemudian tumbuh bulu ketiak, tumbuh rambut kemaluan, dan masa ejakulasi. Ciri-ciri selanjutnya pada laki-laki yaitu otak, yaitu mudah marah atau lebih emosional, wajah lebih sering jerawatan, kemudian tumbuh bulu-bulu kumis di area bawah hidung, dan tumbuh jenggot. Dada lebih berbulu dan kemaluan membesar. Ciri-ciri pada perempuan yaitu tumbuhnya bulu ketiak dan tumbuh payudara lebih membesar dan pinggul membesar, tumbuh bulu di area kewanitaan, dan masa menstruasi. Selanjutnya pada wanita itu lebih sering emosional atau lebih sering marah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri perubahan tujuan masa remaja. Yang pertama yaitu menyesuaikan terhadap sense of self dalam bentuk fisik yang baru. Di sini remaja akan memperhatikan perubahan fisik di tubuh mereka. Mereka ingin tampil yang terbaik. Selanjutnya yaitu penyesuaian terhadap tubuh dan perasaan yang mulai matang secara seksual. Fase remaja menjadi fase dalam penempatan identitas seksual yang berujung pada pengembangan kemampuan untuk hubungan romantis. Selanjutnya yaitu meningkatkan identitas personal. Pada fase remaja adalah di mana fase mengenal jati diri masing-masing, apakah mereka seorang musisi, kreator, atau sebagainya. Dan yang terakhir yaitu memenuhi tuntutan dan tanggung jawab sebagai orang yang semakin dewasa. Dengan memanage waktu remaja sama dengan memenuhi tuntutan dan tanggung jawab, melakukan belajar pada saat jamnya, hobi dan main dilakukan saat waktu yang senggang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Nah, materi yang akan saya sampaikan yakni mengenai keadaan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan reproduksi remaja. Nah, masalah yang akan saya sampaikan kali ini merupakan masalah-masalah yang sangat umum terjadi pada kehidupan remaja kali ini. Yang pertama itu masalah gizi, yang kedua itu ada masalah pendidikan, yang ketiga itu ada masalah lingkungan dan pekerjaan, yang keempatnya itu ada masalah seksualitas, dan yang terakhir itu ada masalah pernikahan dini atau kehamilan dini. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Oke, yang pertama itu mengenai masalah gizi. Menurut survei Ikatan Dokter Indonesia, masalah gizi ini bisa menimbulkan penyakit anemia dan kekurangan energi kronis. Dampaknya yaitu terhadap pertumbuhan dan perkembangan remaja putra dan putri. Apalagi pada remaja putri bisa mengakibatkan pangku sempit dan resiko melahirkan bayi dengan bobot yang rendah di kemudian hari. Oke, yang kedua yaitu mengenai masalah pendidikan.
ternyata di Indonesia masih memiliki angka buta huruf yang cukup tinggi ya. Nah, buta huruf pada remaja ini akan mengakibatkan remaja tidak mempunyai akses terhadap informasi yang dibutuhkan, serta mungkin kurang mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan dirinya. Selain itu, pendidikan rendah juga dapat mengakibatkan remaja kurang mampu memenuhi kebutuhan fisik, sehingga saat dia berkeluarga, saat remaja tersebut akan siap berkeluarga, akan berpengaruh buruk terhadap derajat kesehatan dirinya dan keluarganya. Selanjutnya yaitu masalah seksualitas. Pengetahuan awal mengenai kata seks ini sangat penting sekali bagi remaja, karena jika tidak, maka akan memiliki dampak contoh seperti penyalahgunaan dan ketergantungan nafsa yang mengarah pada penularan HIV/AIDS dengan melakukan seks bebas, dan masalah ini sangat mengkhawatirkan sekali. Terus kehamilan remaja dan kehamilan pranikah di luar ikatan pernikahan. Yang kelima yaitu masalah perkawinan dan kehamilan dini. Nah, ketidakmatangan perkawinan secara fisik dan mental, resiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi lebih besar, kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri remaja, dan resiko untuk melakukan aborsi yang tidak aman. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.